How to tell the time. Nah, jadi adik-adik pasti penasaran gimana sih menceritakan waktu? Oke, untuk menjawab penasaran adik-adik, silakan perhatikan penjelasan berikut ini. So everyone, please pay attention to this explanation. Okay, check it out. Hello students, welcome to Mr. Arsan YouTube channel. Before we continue this lesson, please don't forget to click like, subscribe, comment, and share. Today's opportunity, we are going to learn chapter 3 with the topic, What time is it? Ya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 3 dengan topik yang kita pelajari yaitu What time is it? Yang artinya jam berapa sekarang? And we will learn to tell the time. Ya, kita akan belajar menceritakan waktu. Pasti adik-adik masih ada yang belum paham how to tell the time in real life using English. Ya, jadi kalian pasti masih ada beberapa yang belum mengetahui bagaimana sih caranya menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris. Nah, untuk menjawab penasaran adik-adik semua, silakan perhatikan video berikut ini. The goals of today's lessons, the students are able to tell the information about time using English in daily life. Oke, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui contoh yang dipelajari, siswa mampu menceritakan informasi tentang waktu menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. We will learn to say the time. Kita akan mempelajari bagaimana mengucapkan waktu. Jarum pendek menunjukkan jam. Okay, everyone, please repeat after me. Ulangi setelah saya. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. Jika jarum panjang berada di angka 12 dan jarum pendek berada di angka 1, maka itu tandanya adalah it's 1 o'clock. Ya, jadi jam 1. Dan jika jarum pendek berada di angka 10, maka menunjukkan bahwa sekarang jam 10 atau it's 10 o'clock. Kemudian, jarum panjang menunjukkan menit. Oke, perhatikan contoh ini. Apabila jarum panjang berada di angka 1, itu artinya lewat 5 menit, ya, atau 5 past. 10 past, lewat 10 menit. 15 past, or quarter past, lewat 15 menit. 20 past, lewat 20 menit. 25 past, lewat 25 menit. Half
past lewat 30 menit. 25 to. Nah, perhatikan adik-adik, ini agak berbeda. Jadi, apabila jarum panjang telah melewati 30 menit, misalnya 31 menit, maka yang dihitung adalah kurangnya. Jadi, sisa berapa menit menuju jam berikutnya, ya. Jadi, karena jarum panjang berada di angka 7, itu artinya sisa atau kurang 25 menit menuju jam berikutnya, ya. Next, 22 kurang 20 menit, 15 to or quarter to kurang 15 menit, 10 to kurang 10 menit, 5 to kurang 5 menit. And the last, o'clock, ya. Oke, adik-adik, saya rasa ini sangat mudah sekali untuk dipelajari. And I suggest you to memorize all of this, ya. Jadi saya sarankan kepada adik-adik untuk dihafal, ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. How to tell the time. Pada slide ini, kita akan belajar bagaimana cara menceritakan waktu dengan menggunakan bahasa Inggris. Perhatikan penjelasan berikut ini. Jika jarum panjang berada pada menit ke-1 sampai 30, maka setelah menyebutkan menit diikuti dengan kata past, lalu menyebutkan jamnya. For example, 8:00 AM. In English, it is 8 o'clock. Jadi 08.00 AM itu dalam bahasa Inggris it is 8 o'clock. Atau yaitu jam 8. 9:00 AM, it is 9 o'clock. Jadi jam 9. 10:15 in English, it is a quarter past 10. Ya, 10:15 dalam bahasa Inggris, it is a quarter past 10. Kenapa bukan 15? Karena dalam bahasa Inggris 15 menit itu disebut dengan a quarter. "10:30 AM. Dalam bahasa Inggris, it is half past 10. Ya, jadi kalau 10:30 menit itu adalah it is half past 10. Perhatikan di sini. Jarum panjang berada di angka 6, ya. Jadi kalau lewat 30 menit itu disebut dengan half past. Oke, next. Jika jarum panjang berada pada menit ke-31 sampai 59, maka yang disebutkan adalah sisa menit untuk menuju jam berikutnya. Kemudian diikuti kata to lalu menyebutkan jamnya. Oke, for example, 12:31 PM. Oke, everyone. Jadi, karena pada jam ini telah menunjukkan menit ke-31, itu artinya yang disebutkan adalah sisa menitnya, ya. Oke, kira-kira sisa menitnya berapa? That's right. Oke, sisa menitnya adalah 29. So, in English, it is 29 minutes to 1. Artinya, kurang 29 menit jam 1. Oke. Next. 03:45 PM.
In English, it is a quarter to 4. Okay? As previously, ya seperti sebelumnya saya jelaskan bahwa 15 menit itu dalam bahasa Inggris adalah a quarter. Okay? So, 03.45 kurangnya adalah 15 menit menuju jam 4. In English, it is a quarter to 4. 08.55 p.m. In English, it is 5 to 9. Oke, jadi kurang 5 menit jam 9. 10.59 p.m. In English, it is 1 minute to 11. Oke, kurang 1 menit jam 11. AM atau antemeridian, before noon atau sebelum siang, penggunaan waktunya yaitu dari pukul 12 malam sampai 11.59 siang. Oke? And then PM, post meridian, afternoon, or setelah siang, penggunaan waktunya yaitu from 11 in the afternoon, from 12 in the afternoon till penggunaan waktunya jam 12 siang sampai jam 11.59 malam. Okay, everyone. In the slide, maybe you have any question about the using of minutes, and without minute. Okay, perhatikan penjelasan ini ya. Jadi pada slide ini ada yang menggunakan kata minute, minutes, dan juga ada yang tidak menggunakan. Oke, perhatikan penjelasan berikut ini. Minute digunakan apabila menitnya itu lewat 1 menit, ya, tidak lebih dari 1 menit. Sedangkan yang pakai S itu menitnya mulai dari 2 menit sampai seterusnya, ya. Sedangkan yang tidak menggunakan menit itu adalah kelipatan 5 menit, ya. For example, 5 minutes, 10 minutes, a quarter, 20 minutes, 25 minutes, half past, ya. Jadi apabila menitnya menunjukkan kelipatan 5, maka tidak perlu menggunakan kata minutes. Okay, everyone? I think it's really easy for you to understand, right? So you just need repetition, and repetition, okay? In this slide, we will tell Benny's meal times every day orally. Jadi kita akan menceritakan waktu makannya Benny secara lisan, ya. Oke, silakan diperhatikan. Please pay attention to it. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kalimat dengan keras, dengan jelas, dan dengan benar. It is 6 o'clock in the morning. It's time for breakfast. I have breakfast at 6 o'clock in the morning. Ya, jadi sekarang jam 6 tepat pagi hari. Sekarang waktunya sarapan. Saya sarapan pukul 6 pagi. It's 1 o'clock in the afternoon. It's time for lunch. I have lunch at 1 o'clock in the afternoon. Sekarang pukul 1 siang, waktunya makan siang. Saya makan siang pada pukul 1 siang. It's 7 o'clock in the evening. It's time for dinner. I have dinner at 7 o'clock in the evening. Sekarang jam 7 malam, waktunya makan malam. Saya makan malam pada pukul 7 malam. Now, we will learn to tell what Edo does on one Sunday, ya. Jadi kita akan mempelajari, kita akan menceritakan apa yang Edo lakukan pada hari Minggu. It is Sunday.
It is 5 o'clock in the morning. Edo gets up and takes a bath. Jadi hari ini hari Minggu, sekarang pukul 5 pagi. Edo bangun dan mandi. It is 1:30 in the afternoon. Edo goes to the library with Udin and Benny. They love reading books. Sekarang pukul 1 siang lewat 30 menit. Edo berangkat ke perpustakaan bersama Udin dan Benny. Mereka suka membaca buku. It is 8:15 in the morning. Benny, Udin, and Edo fly kites. They have lots of fun. Sekarang pukul 8 pagi lewat 15 menit. Benny, Udin, dan Edo menerbangkan layang-layang. Mereka sangat senang. It's 3:45 in the afternoon. Edo and his family go to the park. They ride on a bicycle to go there. Sekarang pukul kurang 15 menit jam 4 sore. Edo dan keluarganya pergi ke taman. Mereka mengendarai sepeda untuk ke sana. It's 8:03 in the evening. Edo prepares his stuff for school tomorrow. He puts many books into his school bag. Sekarang pukul 8 malam lewat 3 menit. Edo menyiapkan peralatan untuk sekolah besok. Dia menyimpan banyak buku ke dalam tas sekolahnya. Okay, everyone. Those are the examples of telling the time. I hope you really understand about them, okay? Now we are going to learn the expression of telling the time. On this slide, pada slide ini, kita akan mempelajari ungkapan menceritakan waktu di mana ada ungkapan bertanya dan ada juga ungkapan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, silakan diperhatikan. What time do you get up in the morning? Pukul berapa kamu bangun pagi? I get up at 5 o'clock in the morning, ya. Saya bangun pukul 5 pagi. Oke. What time do you go to school? Pukul berapa kamu berangkat ke sekolah? I go to school at 6 o'clock in the morning. Saya berangkat ke sekolah pukul 6 pagi. What time do you study English today? Pukul berapa kamu belajar bahasa Inggris hari ini? Today, I study English at 8:15 in the morning. Hari ini saya belajar bahasa Inggris pukul 8 lewat 15 menit. Ya. What time do you go home? Pukul berapa kamu pulang ke rumah? I go home at 12:30. Saya pulang ke rumah pukul 12.30 siang, ya, atau jam setengah 1. What time do you go? What time do you have lunch? Pukul berapa kamu makan siang? I have lunch at 12 o'clock. Saya makan siang pukul 12. What time is it now? Jam berapa sekarang? It is 9:45. Sekarang pukul kurang 10 menit jam 10, ya, artinya jam 9 lewat 50 menit. What time does the bookstore open? Pukul berapa toko buku buka? The bookstore opens at 7 o'clock in the morning. Toko buku itu buka pukul 7 pagi. Oke, baik adik-adik. I think it's really easy for you to learn, ya. I just suggest you to do repetition, ya. Jadi saya sarankan untuk selalu diulang-ulang sampai kalian paham. Okay, everyone, I think that's all I can share you for today. Ya, saya rasa cukup pelajaran kita pada hari ini. Thank you so much for joining my class and see you on the next lesson. Bye-bye.